Tuhan Bapa di surga, kami mengucap syukur. Terima kasih. Kami boleh merasakan Tuhan bahwa sampai hari ini bisa berdiri tegak. Kami bisa mencari uang, bekerja, beraktivitas. Kami menyadari semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Tuhan, kalau kami masih berada menginjak bumi ini, berarti Engkau belum selesai dengan kami. Tolong Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Hamba-Mu menyadari daging ini begitu dominan Tuhan untuk berontak, untuk apapun juga, untuk menjauh daripada Tuhan. Tolong kami ya Bapa, jiwa yang lemah ini. Kami percaya kami punya Allah yang sanggup melakukan melebihi daripada apa yang kami doakan, bahkan apa yang kami pikirkan. Tolong hamba-Mu ini, tolong jemaat yang ada di tempat ini Tuhan, supaya kami terus bisa mendapat nilai biru, rapot nilai biru daripada Tuhan dalam hari lepas hari kehidupan kami. Tolong Tuhan, sekali lagi tolong Tuhan, jiwa yang lemah ini. Di pertengahan ibadah kami mau belajar tentang firman Tuhan. Berikan kami kerendahan hati terus yang itu mau belajar, dan terus belajar sampai tarikan nafas kami yang terakhir. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semua siap mendengar. Setiap kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Masih kenal sama saya Bapak Ibu? Siapa saya? Tukang cendol. Ya, yang pasti bukan tukang cendol. Saudara, selamat Paskah. Begini saudara. Selamat Paskah Bapak Ibu Saudara. Kita akan merayakan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Hari ini saya mengajak belajar tentang tanggung jawab kita. Dia udah berbuat begitu rupa sampai hari ini yang tadi saya berdoa kita bisa berdiri tegak karena Tuhan sekarang urusan kita. Tuhan sebelah, lu jangan ribet sama diri sendiri dulu. Ya, God give you and me a mission. Artinya sekali merdeka setiap kita punya tanggung jawab, Bu, Pak. Jangan ribet sama diri sendiri. Amin. Hari ini kita mau belajar tentang amanat agung. Matius 28, 16, 17, 18, 19, 20, 16, 17, 18, 5 ayat. Ini penting nih saudara. Ya. God give you and me a mission. Setiap kita punya tanggung jawab. Gua mau tahu deh, lo orang kaya kayak, lo orang miskin kayak, lo pendeta, kalau mau dosen kayak. Amin. Ya, jangan sampai seperti Alkitab berkata, orang yang hebat dipakai Tuhan, punya kerendahan hati bisa berkata, jangan sampai setelah aku mengabarkan Injil. Orang hebat bisa rendah hati begitu. Orang hebat itu kenapa orang hebat? Dia diberi izin mengarang 13 kitab di Perjanjian Baru. Orang hebat yang bisa ngomong begitu, Tuhan sudah, apalagi kita. Hari ini sabar, besok tentu sabar. Amin. Ini dia amanat agung. Ya. Hari ini kita mau belajar AA. AA bukan merek bakmi AA, tetapi AA adalah amanat agung. Ya. Udah dapat semua? Udah dapat? Toel sebelah, jangan berisik. Fokus. Ya, dengar firman Tuhan. Berisik mulu. Firman Tuhan dipatok ayam. Ya. Apa perikopnya saudara? Perintah untuk memberitakan Injil. Ya, ulangin lagi, Pak, apa? Perintah untuk memberitakan Injil. Sebutin semuanya 1, 2, 3 dari ujung sampai ujung. Perintah untuk kita baca dulu deh semuanya deh. Ya, baca dulu ya. Ya, saya baca, saudara menyimak. Ini dalam saudara artinya. Saya mau kupas. Bukan per ayat tadi ada kalimat yang begitu dalam. Saudara, kalau saudara mau belajar Alkitab, ya, ngebaca Alkitab jangan kayak naik Lamborghini, ya, bus selesai, amin, tidur. Ya, setiap kata-kata Yesus di dalam 30.993 ayat di Alkitab ini mengandung hal yang dalam. Minta wisdom and understanding. Artinya Heri,
Dilarang kencing di sini. Minta wisdom, minta hikmat, pengertian daripada Tuhan. Amin. Apa maksud Tuhan isinya buat kita dan saudara semua ya? Oke. Perintah untuk memberitakan Injil saya baca dulu. Nanti kita kupas satu dan ke-11 murid dan ke-11 lagi. Karena sepak bola Ron. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ya. 17. Dan ketika dia melihat menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, apa saudara? Was di bumi dan di sorga. Jadi saudara kalau ke gereja dapat pengajaran yang Yesus katanya cuma nabi, yang Yesus cuma sekedar penghubung, ya baca ini ayat. Kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Yesus yang kita sembah adalah Tuhan itu sendiri. Amin. Jangan mau dikutak-kutik imannya ya. Apa pengajaran-pengajaran yang aneh-aneh. Amin. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah apa? Immanuel, Elohim. Ya, Immanuel Elohim artinya Tuhan yang selalu ada sama kita dimanapun kita berada. Ya, dalam air mata menetes, dalam hehehe, semuanya Tuhan menyertai kita, nggak usah takut. Ya, oke. Udah baca semua ya. Perikopnya tadi apa? Perintah untuk memberitakan Injil. Saya ulangi lagi, perintah untuk memberitakan Injil. Oke? Apa beda perintah sama undangan? Seperti biasa, udah kita pada ngomong semua gini. Undangan. Ibu Nani anaknya ulang tahun. Ron, ntar datang ya Ron. Saya mau datang, saya nggak mau datang, nggak ada konsekuensinya, betul? Ya, oke. Tetapi perintah Roni tanggal sekian harap datang ke pengadilan. Atau lagi, saya kerja sama Ibu Nani. Roni jam 5 ntar tugas-tugasnya mesti kelar ya. Kita mau rapat sama si bule. Saya hanya mau ngomong saudara, undangan, himbauan itu bukan kalau bisa. Undangan, himbauan kalau kita nggak lakuin nggak ada konsekuensinya. Tetapi perintah kalau nggak kita lakukan ada konsekuensinya, ngerti? Lo yang sebelah lo ngerti apa ada? Amin. Ini penting nih. Saudara Rick Warren, ada yang suka baca? Ya, jadi Kristen mesti banyak belajar ya saudara ya. Rick Warren adalah seorang hamba Tuhan yang cukup besar di Amerika. Dia membalakan sebuah gereja besar. Dia juga penulis buku terlaris, the bestseller. Namanya apa saudara? Ada yang tahu? Cicak-cicak di dinding. Ada yang tahu ya? Iya, the purpose driven life. Hidup yang terarah pada tujuan. Hidup bukan karpe dewe. Hidup bukan mau-maunya gue. Ya, itu penjualan bukunya sampai sekarang tembus mungkin sampai 40 juta buku. Pelan-pelan belajar. Kalau dapat satu buku dapat untung 3.000 aja, itu 120 M. Hasil penjualan bukunya ia dapat ratusan M. Gaji, ini orang ya Kristen soalnya. Kalau dapat duit yang dengerin nih Rick Warren, belajar. Sekarang belajar gampang, buka di YouTube Rick Warren, belajar dari dia. Saya pun belajar. Hasil penjualan buku dapat mungkin ratusan M. Gajinya selama 30 tahun jadi pendeta, dia balikin ke gereja. Dia tetap hidup sederhana. Dia tetap memakai mobil Ford 15 tahun yang lalu. Statementnya, saya terus berjuang dengan yang namanya kenyamanan, saya terus berjuang dengan yang namanya kesombongan. Saya ulangi sekali lagi, mobilnya tetap Ford 15 tahun yang lalu, hidupnya tetap sederhana, 15 tahun, gajinya mungkin udah 20 tahun, 25 tahun, dibalikin semua ke gereja untuk membangun pekerjaan Tuhan. Dan statementnya selalu saya terus berperang dengan yang namanya kenyamanan dan kesombongan dan ketinggian hati. Ketika Papa Rick Warren yang seorang pendeta juga hampir meninggal dunia, berulang-ulang dia berkata, papanya ngomong ke Rick, save one more soul for Jesus. Rick, save one more soul for Jesus. Artinya apa saudara?
Rek, selamatin jiwa satu lagi. Rek, selamatin jiwa satu. Di ujung kematian bapaknya bawel ngomong begitu lagi. Rek, selamatin jiwa satu lagi, Rick, selamatin jiwa satu lagi, Rick, buat Tuhan Yesus. Lalu papanya Rick Warren meninggal. Sejak saat itu prinsip Rick Warren hanya satu hidupnya. Selamatkan satu jiwa lagi untuk Yesus. Amin. Saudara dan amin aja lakuin. Amin. Tugas saudara, tugas Roni. Save one more for. Aduh. Selamat aja udah nggak pakai Inggris, harus belagu banget sih Roni. Support pas bisa nur. Satu jiwa lagi buat Tuhan. Sejak saat itu prinsip Rick Warren bukan memperkaya diri, bukan menjamin kenyamanan hidup. Selamatkan satu jiwa lagi untuk Yesus. Selamatkan satu jiwa lagi untuk Yesus. Selamatkan satu jiwa lagi untuk Yesus. Kenapa saya sebut berulang-ulang? Biar terpatri di dalam saudara dan saya. Amin. Saudara, bukankah kata-kata papanya Rick Warren juga pesan terakhir Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu sebelum dia naik ke surga, yang merupakan amanat agung buat saudara dan saya? Pergi, jadikan semua bangsa muridku, baptislah dan ajarlah mereka sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Saudara, hidup Kristen ditandai dengan dua kata yang sangat penting saya pelajarin. Come and go. Datang, marilah, dan pergilah. Artinya yang pertama, Tuhan Yesus mengajak kita untuk menikmati pengampunan dosa. Tuhan mengundang kita untuk menikmati persekutuan dengan Dia. Mari padaku apa semua? Ya, letih lesu dan beban berat. Aku akan mati kepada semua yang berturun kepada aku, akan beri kelegaan kepadamu. Tetap setelah kita menjadi orang percaya, ini dia. Tuhan memberikan perintah amanat agung. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Jangan diam melulu. Ntar saya mau kupas. Kenapa gereja gede? Saudara, gereja terbentuk pada hari Pentakosta, waktu Roh Kudus dicurahkan. Kemudian Petrus menyampaikan berita kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa saudara? 3.000 orang bertobat. Jadi gereja terbentuk karena ketaatan orang percaya kepada amanat agung. Saya ulangi sekali lagi. Jadi gereja terbentuk karena apa? Ketaatan orang percaya kepada perintah amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya dari bacaan di atas, saya ringkas dengan satu kata perintah induk, yaitu mateteusate. Artinya jadikan murid. Bahasa Yunaninya mateteusate. Saudara perlu diketahui, di perjanjian baru saya pelajarin kata murid ditulis 269 kali. Kata Kristen cuma 3 kali. Kata orang percaya 67 kali. Ngerti saudara? Kata murid ditulis berapa banyak? 269. Kristen cuma 3 kali. Orang percaya 67 kali. Artinya begitu penting sekali menjadikan semua orang menjadi murid Kristus yang benar dan yang sejati. Saudara bisa nyanyi enggak? Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Tahu? Ntar habis itu kita nyanyi. Yang nyanyi ini dulu. Ya, ngerti kan ya? Saudara ngerti apa kagak sih bagi begini semuanya? Ngerti. Amin. Selanjutnya saudara, saya pelajarin ada 3 kata kerja bantu untuk menjadikan pemuritan. Yaitu pertama apa tadi? Pergilah, poriotentes. Baptislah, baptisontes. Ajarlah, didas kontes. Pertama apa? Pergilah, poriotentes. Baptislah, baptisontes. Ajarlah, didas kontes. Kalau iler, netes. Ya, jangan terlalu tegang belajar. Tenang aja ya coy. Amin. Ya, intinya perintah amanat agung itu cuma satu, pemuridan. Tetapi cara mewujudkannya ada 3 hal yang harus kita kerjakan. Apa? Poriotentes, baptisontes, sama didas kontes. Kalau iler lo pintar semua. Saya bahas satu saja, yaitu yang paling penting, pergilah.
Ini bukan berarti kita memberitakan Injil, kita harus pergi dulu ke Afrika, ke Aceh, bukan begitu. Tetapi kalau itu panggilan saudara pribadi kepada dari Tuhan buat saudara, puji Tuhan, berangkat. Intinya, dimanapun lingkungan kita berada, kita harus menjadi saksi Kristus. Amin. Apa beda bersaksi dan menjadi saksi? Ini banyak orang Kristen. Apa beda bersaksi sama menjadi saksi? Udah cepet aja deh, buat tanya sendiri, saya jawab sendiri. Ujung-ujungnya saya kesal sendiri. Bersaksi, ya kemarin sudah beberapa gereja di situ. Bersaksi, ada ibu-ibu ambil ATM. Begitu ambil ATM, dapat telepon, ring. Apa? Hah? Saya pulang, jatuh ya? Iya, saya pulang. Dia buru-buru pulang, mungkin anaknya jatuh, kita juga kagak tahu. Dia ambil kartunya, dia lupa ambil 500.000 uangnya. Di belakang dia orang Kristen, coy. Kristen coy. Ya, saudara ngerti nih, kalau saya ulang 3 kali ngerti ini. Kristen. Saya mau nanya, begitu dia berhadapan dengan mesin ATM, bisa gak dia kasih tahu si ibu, bu, duit 500.000 yang ketinggalan, bisa gak? Sangat bisa. Tetapi ini orang Kristen coy. Bukan dia bilangin si ibu, dia ngomong, oh puji Tuhan, oh haleluya, berkat Tuhan begitu melimpah. Gua kepret sama gua. Itu kejadian hari Jumat. Hari Minggu dia bersaksi di gereja. Puji Tuhan saudara-saudara yang kasih Tuhan. Tuhan begitu baik saudara-saudara. Saya membutuhkan 500.000. Tuhan jawab tepat seperti yang saya butuhkan. Itu bersaksi. Bersaksi modalnya cuma di mulut. Bersaksi modal kata cuma dicongor. Bersaksi di pengadilan bisa bohong nggak? Hah? Orang yang menjadi saksi Kristus hidupnya pasti rindu bersaksi, tetapi orang yang bersaksi belum tentu hidupnya menjadi saksi Kristus. Ulang, jangan dihaya-haya, ulang. Orang yang bersaksi belum tentu hidupnya menjadi saksi Kristus, tetapi orang yang menjadi saksi Kristus, percaya sama saya, hidupnya pasti rindu bersaksi. Betul apa kagak? Lo mau betul kayak lo mau kagak, betul deh, gue udah pelajarin. Selanjutnya saudara, sorga bersorak-sorai bukan karena orang bisa mendarat di bulan. Sorga bersorak-sorai bukan karena sakit kanker, HIV, AIDS sembuh, bukan itu. Sakit kanker, HIV, AIDS didoain sembuh, good, puji Tuhan. Tetapi sorga bersorak-sorai bukan karena itu. Alkitab apa? Seisi sorga bersorak-sorai. Iya, ketika satu jiwa bertobat. Amin. Ya. Nah ini deh saya ngomong. Ada banyak saya pelajarin orang senang kalau gerejanya ibadahnya penuh sesak. Kenapa gereja penuh sesak? Sebagian berkata, pelayan-pelayan di gereja kami Pak, latihannya mantap Kak. Good, nggak salah. Sebagian lagi berkata, ujian penyembahan kami suka ajak doa, suka ajak puasa. Good, nggak salah. Dahsyat Tuhan turun. Intinya banyak orang senang kalau gerejanya penuh susah. Saya mau kupas hari ini, markipas, artinya kenapa gereja besar? Kenapa gereja bisa penuh sesak? Karena gereja dibatasi oleh 4 tembok. Coba kalau nggak ada tembok, sesak nggak? Coba kalau di lapangan sepak bola, bola-bola sesak. Coba kalau dibandingin sama sebuah kota Surabaya, sesak nggak? Segede kutu cuman loh, walaupun segini banyaknya. Betul? Kalau gereja maupun sesak, bikin aja gereja yang bangunannya kecil sekali. Percaya sama saya, pasti penuh sesak. Maksud saya berkata ialah kita jangan bangga diri kalau tempat ibadah kita dihadiri banyak orang. Sekali lagi jangan salah, belajar dewasa, ya, belajar punya iman yang baik, ya. Kita artinya saya mau ngomong jangan bangga kita punya gereja tempat ibadah dihadiri banyak orang, dihadiri banyak orang. Sekali lagi good, puji Tuhan. Tetapi ladang misi Tuhan bukan di 4 tembok gereja. Ladang misi Tuhan pergi ngomong bangsa, ngomong gereja, ngomong tetangga, ngomong keluarga, apa yang ngomong 4 tembok. Bicara bangsa, bicara dunia bro.
toel sebelah. Nah kalau apalagi kalau khotbah di sinode enak banget nih. Ya, pendeta-pendeta bangga begini. Dengar dulu, baca itu ladang misi Tuhan. Sekali lagi jangan dangkal. Saudara punya gereja penuh sesat bagus, tetapi ladang misi Tuhan enggak ngomong gereja. Pergi jadikan semua bicara bangsa, bicara dunia. Saudara tahu? Perintah deh, ada di sini semuanya. Ya, pergi jadikan semua bangsa muridku, artinya sampai ke ujung bumi. Itu yang sorga perintahkan buat saudara dan saya. Sekali lagi jangan salah ya. Ya, banyak Kristen yang dangkal nih. Gereja kita penuh sesat. Nah, gua angkat itu jatuh. Tetapi ladang misi Tuhan bukan itu. Pergi jadikan semua bangsa. Saya ulang-ulang. Bicara bangsa, bicara in the world. Harry in the world. The world. Bumi bicara bro. Bukan kota Surabaya aja. Saudara, Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Ya, Alkitab berkata tinggalin 99 domba yang ada di kandang dan cari satu yang sesat. Betul? Di akhir zaman bukan begitu, bro. Di kita hidup ini bukan begitu, bro. Yang ada di kandang bukan 99 domba. Yang ada di kandang cuma 99 domba. Masih banyak peliharaan di sono. Kenapa Roni ngomong begitu? Penduduk dunia sekarang 8,1 miliar, bro. Zaman Yesus paling banyak juga mungkin nggak sampai ya ratusan juta mungkin. Saya juga kagak tahu. Waktu anak kecil dibunuh-bunuh sama Herodes, penduduk Bethlehem cuma 500 orang. Asal saudara tahu aja. Saya ulangi sekali lagi. Kenapa saya ngomong begitu? Karena penduduk dunia sekarang 8,1 miliar, bukan monyong. Zaman Yesus paling luas seluruh cuma ratusan ribu. Saudara ngerti? Saya ulangi sekali lagi. Ya, jadi maksud saya biar ngerti ini loh. Ya, ini udah pasca, Tuhan udah bangkit, Tuhan udah mati, Tuhan bangkit. Tahu tanggung jawab kita, jangan. Orang Kristen kalau ada masalah ke gereja belum buka jam 8 pagi, setengah 5 dia di depan gereja. Doanya udah nggak pakai kata-kata lagi. Doanya cuma Tuhan, dan sorga tahu ketiga hi tersebut. Hi pertama, suami nggak pulang-pulang. Hi kedua, kontrakan rumah belum bayar-bayar. Hi ketiga, anak narkoba. Tetapi begitu diberkati Tuhan, betul apa enggak? Iya. Ya, sekali lagi zaman Tuhan tinggalin 99 domba, cari satu yang tersesat. Di akhir zaman enggak begitu, saudara. Yang di kandang bukan 99, udah gitu yang di kandang 99 ribut melulu lagi. Betul? Maksudnya sorry nih ya, jangan saudara pendeta aja gereja gede di kita ribut. Ya, ada korupsi, ada macam-macam deh, ribet deh. Jadi saudara, saya mau ngomong saudara, jangan di luar. Di dunia kekristenan aja kalau saudara nggak benar-benar terseret sesat loh saudara. Saudara ada di gereja, saudara pelayan, bahkan saudara bisa khotbah. Banyak Kristen dia pinter khotbah. Banyak Kristen dia pinter usir setan. Tetapi nggak berdaya kalau bagian usir mamon di hidupnya. Betul apa enggak? Gue nggak mau tahu deh, dokter teologi kayak mana. Ulang. Banyak Kristen dia pinter khotbah, bisa dipelajari khotbah. Banyak Kristen dia pinter khotbah, termasuk pendeta. Siapa ya deh? Gue nggak mau tahu deh. Banyak Kristen pinter usir setan, tetapi nggak berdaya kalau bagian usir mamon di hidupnya. Bagian ini diam semuanya. Betul apa enggak? Belajar radikal, bro. Tadi si ibu ada 1 Korintus 29 tuh.
Ya, apa yang nggak pernah kita pikirkan. Bukan sampai di situ doang, kan? Lo radikal dulu. Kalau radikal itu hukum berlaku buat kita, paham nggak? Jika engkau tidak miring ke kiri dan ke kanan, kau akan menjadi kepala buat ekor, kau akan berjalan maju dan bukan motor. Jika engkau tidak miring ke kiri dan ke kanan, kita ribetnya berjalan maju, naik. Ada tanggung, ada setiap Alkitab ngomong ada wewenang, ada tanggung jawab. Ada tuh tanggung, ada hak, ada tulisannya kok ada. Kita repotnya ya, mau haknya doang, tanggung jawab. Kalau engkau tidak miring ke kiri kanan, itu tanggung jawab kita. Jangan lo ribet namanya maju mundur sekarang ke atas ke bawah ribet begini. Tanggung jawab lo udah kerjain belum, coy? Jikalau engkau tidak miring ke kiri dan kanan, aku akan membawa engkau menjadi kepala bukan ekor. Betul? Berjalan maju dan bukan mundur, berjalan naik dan bukan turun. Kita ribet berkatnya terus, kita ribet hak kita terus. Hak. Teman hak sepatu loh. Sekali lagi, kenapa saya ngomong begitu? Beda jauh. Yang ada di kandang cuma 1 domba sekarang, 99.000 lebih banyak. Kenapa saya ngomong begitu? Karena penduduk dunia sekarang 8,1 miliar. Sedangkan waktu zaman itu Yesus paling cuma 1 juta, paling nggak sampai mungkin. Makanya di bagian lain firman Tuhan berkata apa? Tuayan memang banyak, tapi apa? Matius 9:37. Tolong Pak. Matius 9:37. Baca sama-sama. Ya, saya mau kupas. Ngomong agak panas di sini ya, enak nih. Sauna, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, mau keringat, mau ngekes, mau apa kayak, mau baju lepek kayak. Tadi udah sama Heri sih, abis ini ya tolong dibeliin kaos lah, saya jadi penggantinya. Berapa Pak? Matius 9:37. Baca nih, denger nih ya, belajar. Saya belajar, saudara belajar. Kita nggak yang hebat lah. Ya, Tuhan mau kita sempurna, tapi kita terus berperan menuju kesempurnaan yang Tuhan inginkan. Amin. Sorry nih, tiba-tiba inget nih. Ya kalau salah dikoreksi nih. Ini habis ini mau dikasih kacamata nih, betul? Nah, saya dengar contohnya dibawa kabur atau gimana ya? Diumpetin apa gimana? Kalau sebabnya ketawa-ketawa. Urusan kacamata yang nggak bisa setia begini, ya lah dulu. Belajar saudara ya, udah akhir zaman nih saudara. Saya hanya mau ngomong Kristen nggak menyelamatkan, enggak. Bukan orang yang bersyukur pada Tuhan yang aku masuk dalam kejaran surga, tapi Pak, mereka yang udah tuduh poinnya deh. Jadi pelaku firman udah begitu aja deh. Ya saudara mau pendeta ke, saudara mau dosen teologi ke, saudara mau cuma jemaat ke, nggak menyelamatkan. Tolong kok, brother. Nah, oke, baca coba. Mana dia tuh? Oh tuh gitu, ayat. Diangkat ke surga tuh ayat. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, baca yang jelas. Ulangin. Saudara ngerti apa yang sorga cari? Sorga cari bukan pendeta. Yang sorga cari bukan doktor teologi. Yang sorga cari bukan sarjana teologi. Kita sekolah teologi sampai doktor, profesor, kabilator kotor, cuci motor di kantor jadi provokator, bagus, nggak salah. Tetapi yang sorga cari orang yang mau kerja. Tuhan sebelah, lo. Tuhan balik, lo juga. Baca itu. Jangan salah maksud ya saudara ya. Ya, saya juga pengajar, saya juga dosen. Ya, sekolah teologi jadi hebat, bagus, nggak salah. Tapi bukan itu yang cara surga cari, nggak salah itu mah. Yang surga cari apa? Pekerja sedikit. Yang mau kerja sedikit. Pertanyaan saya dulu nih, nggak usah pendeta di Indonesia kurang apa enggak? Ulang sekali lagi, belajar, jangan jawab aja. Biar cerdas deh orang, cerdas ilahi. Pendeta kurang apa enggak di Indo? Saya khawatir saking banyaknya pendeta sampai nggak ada kerjaan, akhirnya serang sono serang sini. Cari populer biar terkenal, lihatnya di YouTube belajar. Biasanya maaf kata orang yang model-model begini nggak ada kerjaan. Bahasa Jermannya moseco di kau. Ada ngerti apa kagak pada dia semua? Ngerti? Nggak ada kerjaan.
Akhirnya serang si ini, serang si Heri, serang Ibu Desi, serang Ibu Nani. Gak kerja. Perhatiin, kita belajar. Orang yang fokus, orang yang sibuk melayani, orang yang sibuk bantu orang yang sibuk tolong orang, percaya sama saya, pasti nggak ada waktu cari-cari kelemahan dan kekurangan orang. Kalau cari kelemahan orang dari ujung sini sampai ujung sono, lemah semuanya. Cuma si Roni yang hebat, betul apa kagak? Kita mah kalau cari kelemahan orang, nggak usah sekolah, gelarnya udah S4. Belajar lagi ya. Saksi Yehova yang katanya kita sesat, serang saksi Yehova, ada gak? Udah belajar di YouTube itu. Saya tanya sendiri, saya jawab sendiri. Saya belum pernah lihat saksi Yehova serang saksi Yehova. Tetapi katanya sesat tuh. Tetapi saya mau nanya, pendeta serang pendeta banyak gak? Banyak. Saksi Yehova nggak pernah saya ketemu saksi Yehova serang, tetapi pendeta saling serang banyak. Bukannya gandengan tangan, kobarin api penginjilan, tetapi yang ada kobarin api emosi, kobarin api perdebatan, kobarin api merasa paling benar sendiri, apalagi pengajarannya. Ngajar, saya selalu mengajar mahasiswa saya, kalau terjadi perdebatan mendingan minggir, berbelakang cingkek, belakang ketoprak ya. Saya larang selalu mahasiswa saya untuk berdebat, pelan-pelan belajar berdebat. Saya Pak Sekretari mana Pak? Liberman, Spiderman lah ya pokoknya ya. Saya sama Bapak Liber, ya, saya mulai pelan-pelan belajar. Waktu saya mau berdebat sama Pak Liber, pertama intonasi kalimat langsung tinggi, apa ngobrol-ngobrol dulu? Ngerti saudara? Ngobrol. Mungkin dokter teologi dulu ini. Contoh. Ini ngomong. Tinggi. Enggak bisa lu bego. Ngerti maksudnya? Setan tepuk tangan. Saya selalu mengajar ke mahasiswa saya, udah jangan berdebat deh. Kita yang kayak sempurna. Tinggi. Bagus. Jangan dimakan dong. Kalau tonjok aja turun langsung deh. Setan maunya begitu. Makanya firman Tuhan yang memang banyak tetapi pekerja sedikit. Artinya apa? Komentator banyak, pengkritik banyak, yang mau kerja sedikit. Belajar nih ya. Cristiano Ronaldo sekarang punya jet pribadi tuh saya lihat tuh. Ya, sama komentator sepak bola. Kalau ngomong pinter mana? Ulang. Cristiano Ronaldo ya, sekarang udah punya jet pribadi tuh. Sama komentator sepak bola, kalau ngomong pinter mana? Waduh, Pak Ronaldo tuh taktik main bola itu mesti begini nih, dia mesti begini lah. Lu ngomong lo pinter, lo turun, digocek ayamnya kaki lo saya. Kita kalau bagian ngomong nomor satu nih, pekerja. Hari ini paham? Bangkunya kosong bukan tugas pendeta, bangkunya kosong tugas saudara dan saya semuanya. Amin. Itu dong. Biarlah setiap kita rindu, Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Udah berapa kali kita ikut Paskah? Udah berapa kali kita mengerti Tuhan kita mati, Tuhan kita bangkit. Efeknya apa ke kita? Kebangkitan Tuhan efeknya apa? Jangan ribet Tuhan dulu. Tadi si ibu bilang tuh, entar dia mati di surga, nggak ditanya gereja lo berapa, nggak ditanya. Iya. Amin. Bagian begini, lihatnya pada di semua. Tenang aja bro, tenang bro. Hidup ini belajar. Life is learning. Hidup ini belajar. Ya, April ini saya 63 tahun. Istri 1, anak 2, cucu 2, tetap belajar. Belajar. Sampai Tuhan bilang, "Ron, stop. Jangan ribet sama diri sendiri." Amin. Ingat amanat agung. Amin. Ya, selanjutnya saudara. Data dari sebuah survei, bahwa saya belajar dari sebuah survei bahwa kurang dari 10% orang Kristen yang sadar
bahwa kurang dari 10% orang Kristen yang sadar berbeban untuk memberitakan pekabaran Injil. Saya ulang sekali lagi. Data dari sebuah survei saya belajar bahwa kurang dari 10% orang Kristen yang sadar berbeban untuk memberitakan Injil. Kenapa? Itu tadi. Karena banyak Kristen ribet terus sama haknya. Tuhan berkatin saya, Tuhan sembuhkan saya. Tuhan buat saya kaya. Saya sangat percaya orang yang sungguh mencari Tuhan hidupnya tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik. Saya sangat percaya. Amin aja nih dilakuin nih. Buat saya lakuin nih. Ya jujur aja deh, diberkatin mobil 4 kali kalau nggak salah, baru semua. Ya diajak ke Turki belum tentu saya mau. Keren coy. Kalau ada duit ya. Orang yang sungguh mencari Tuhan hidupnya tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik. Orang yang sungguh mencari Tuhan hidupnya nggak pernah dipermalukan. Orang yang sungguh mencari Tuhan anak cucunya nggak pernah meminta-minta roti. Pegang itu firman Tuhan yang ngomong, bukan si Roni nggak bisa bohong sekali waktu. Keringetan nih, emosi nih udah nih. Jadi tolong jangan lupa loh beli kaos. Ya banyak Kristen ribet dulu sama haknya, berkatin saya, sembuhkan saya. Tapi kita lupa sama kewajiban kita, amanat agung. Betul apa kagak? Pada bengong semua tuh lihat dari ujung-ujung. Ya jangan. Saya takutnya saudara terlalu bengong melihat saya terkesima apa bagaimana? Saya takutnya celananya basah. Kenapa Tuhan beri beban buat setiap kita? Saya jawab dengan perumpamaan. Saudara pernah dengar pengumuman di mall, anak yang terpisah dengan orang tuanya sama ibunya? Padahal masuk ke mallnya sama-sama. Betul? Kenapa? Si ibu lihat sono, lihat sini, tuh baju bagus ya, murah lagi. Si anak juga lihat sono, lihat sini, celingak, celongok, celingak. Ini robot-robotan bagus loh, ini murah loh. Tanpa disadari mereka terpisah di antara orang banyak di mall. Kenapa mereka terpisah? Karena nggak ada beban. Lihat. Mau pisah. Sebaliknya, saya beli beras di tempat Ibu Nani lah, contoh Ibu Nani juragan beras. Saya beli beras 100 kilo, ya kan? Saya nggak kuat. Terus abangnya bawain ikutin saya ke mobil. Pertanyaan saya, mungkin nggak si abang pikul beras 100 kilo ikutin saya, matanya jelalatan soal jalan ke sini? Itu cewek cakep ya? Dia mungkin ya? Dia pasti liatin pantat saya dulu. Pak cepetan pak. Kenapa? Karena ada beban. Saudara ngerti maksud saya? Jangan takut sama masalah. Yang ini stop, kan keras deh. Ya. Nggak mungkin si abang ngeliatin di belakang saya, ikutin saya ke mobil, matanya jelalatan ke sono kemari. Nggak mungkin, dia pasti fokus ikutin saya. Kenapa? Karena ada beban 100 kilo. Itulah maksud Tuhan Yesus. Pikulah kuk yang kupasang. Tujuannya supaya kita hidup fokus ngeliatin Tuhan. Kurang duit, nangis sama Tuhan. Apalagi terus masalah, semua sama Tuhan. Jujur saudara, orang yang ada sekarang di tempat ini bisa jadi dosen, bisa jadi pendeta karena tangisan seorang istri yang namanya Susana Lilianti Wijaya. Pecina bro. Buang bayi 2. Udah gitu aja deh. Ngos-ngosan gue. Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan masa lalu, tetapi Tuhan yang kita sembah Tuhan hari ini sampai tarikan nafas kita yang terakhir. Yang lalu udah lah, saudara, yang di penjara kayak, yang tukang tipu orang udah stop. Amin. Ya, karena saya nggak lebih baik dari saudara, kan saya ngomong tadi to the point. Belum tentu saudara mau terbuka kali. Ya, ini pecina ini. Ya, tuh iya. Ini orang emang manusia gitu saudara. Kalau bagian intimidasi, ya. Iya. Dan abis itu percaya sama saya, ketawa. Nah itu masih manusia tuh. Tekan manusia, kalau udah berhasil pada ketawa semuanya. Puas. Itulah yang Tuhan maksud, pikulah kuk yang kupasang, supaya tujuan kita bisa fokus dalam hidup mengiring Yesus. Amin. Saudara, penginjilan, nah saya tutup. Saudara, saya ulang sekali lagi, saya pelajarin penginjilan bukan hanya bisa mengubah pribadi orang, tetapi penginjilan juga bisa mengubah sebuah negara. Saya ulangi sekali lagi. Ya, ada semua. Saya ulangi sekali lagi, penginjilan bukan hanya bisa mengubah pribadi orang, tetapi penginjilan juga bisa mengubah sebuah negara.
Ada dua negara yang berdempetan di Pulau Karibia, saudara bisa lihat belajar. Haiti sama Dominika, dia bisa lihat di YouTube. Haiti bahasa Prancis, penduduknya 9 juta. 80% percaya kepada voodoo. Voodoo itu penyembahan berhala. Ini negara yang miskin. Tahun 2010 terjadi gempa bumi, 300.000 orang meninggal dunia dan 1,5 juta orang ketinggalan tempat tinggal. Dominika berbahasa Spanyol, penduduk 10 juta. 90% orang-orang Kristen. Mereka hidup makmur, pendapatan per kapita mereka satu daratan. Pendapatan per kapita mereka 10 kali lebih besar dari penduduk Haiti. Waktu terjadi gempa bumi tahun 2010 tidak ada yang meninggal atau kerusakan. Orang Haiti suka melakukan voodoo. Tahu voodoo? Suka melakukan ritual telanjang, biseksual, homoseksual, suka mengorbankan anak, suka melakukan tarian-tarian sampai kesurupan karena mereka beribadah dan berbakti menyembah kepada arwah-arwah. Sedangkan orang-orang Dominika mayoritas Kristen, mereka hanya menyembah satu Yesus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mereka sangat menjaga martabat dan kesopanan. Mereka percaya anak adalah anugerah Tuhan yang harus dijaga. Mereka melakukan normal gender dalam pernikahan. Saya kasih contoh lagi. Saudara tahu semuanya. Korea Utara sama Korea Selatan sama juga satu daerah, satu daratan. Kedua negara ini yang berdempetan juga satu daratan. Tapi konflik 1945 mereka terbagi menjadi dua. Penduduk Korea Utara korut, banyak yang miskin kena TBC, malaria, hepatitis. 1994 sampai 1998 terjadi kelaparan, sekitar 3 juta orang meninggal. Sedangkan Korea Selatan tidak ada orang yang meninggal karena kelaparan dan sebagian besar terlindung dari bencana alam. Bahkan sekarang, ya belajar aja deh. Korea Selatan menjadi 10 besar negara ekonomi yang terkuat di dunia. Betul? Betul Pak Haresi? Apa yang menjadi penyebab faktor pembeda utama begitu rupa? Korea korut, mayoritas 65% ateis komunis, 16% perdukunan, 5% Buddhis, Kristen 1% kurang, selalu dianiaya dan Alkitab dilarang. Sedangkan Korea Selatan sejak 1950 gereja bertumbuh pesat. Salah satunya siapa? Hah? Apa? Ayo. Saudara kasih tahu. Paul Yonggi-chu, gereja Yodo Full Gospel, dan pernah menjadi gereja terbesar di dunia dengan jemaat hampir 1 juta orang. 1990 5 gereja terbesar ada di Korea Selatan. Dan sekarang penduduk Korea Selatan 30%, terus menanjak. Dari dua pelajaran ini sekali lagi kita melihat saudara, penginjilan bukan hanya bisa mengubah pribadi seseorang, tetapi penginjilan bisa merubah suatu bangsa. Tugas saudara ini tugas kami, ini tugas saudara dan tugas saya. Mungkin maaf kata kita nggak bisa sampai ke Korea Selatan, mau sejauh-jauh deh. Keluarganya masih banyak yang belum mengenal Tuhan nggak? Opung, tante, segala apa gue nggak tahu lah. Ayo itu. Pernah doain nggak? Pernah puasain nggak? Jangan ribet sama diri sendiri dulu bro. Kalau saya jauh-jauh ini saya ngomong besar dulu ya. Eskalasi udah dunia. Keluarga kita, ayo kita tangisin, ayo kita doain everyday. Pernah doain nggak 8,1 miliar penduduk bumi tiap hari? Pernah doain nggak 270 penduduk Indonesia? Doain tiap hari bro. Tidak semua hal Roni bisa rangkul dengan fisik Roni, tetapi semua hal Roni bisa rangkul dengan doa Roni. Ulang. Tidak semua hal kita bisa rangkul dengan fisik kita, tetapi semua hal di dunia ini kita bisa rangkul dengan doa kita. Doa. Amin. Gua demen yang udah keringetan nih saudara. Sebodoh amat mau keringetan Keron, mau apa Keron, selalu Keron. Ya sekarang dari dua pelajaran ini kita bisa melihat mengapa ada perbedaan yang sangat kontras antara Haiti dan Dominika, antara Korsel dan Korut. Jawaban saya, karena memang Alkitab sudah menubuatkannya dari ribuan tahun yang lalu. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Saya tutup, buka KPR 4:12. Terakhir.
Tunggu isi bensin dulu ya. KPR 4 bukan kredit pemilikan rumah, bukan. Kisah para rasul. Rumah lagi Mbak. Kisah 4:12. Kita belum akhir ini masih dikasih AC nih saya. Kisah 4:12, baca dalam nih artinya nih. Ya, pelan-pelan. Kisah 4:12. Kita baca sama-sama ya. Kisah 4:12. Tolong deh. Hah? Terus jalan-jalan. Surabaya ke Tretes. Apa itu? Tiba dagang. Oh. The Brilliant Man. Oh. Biasa aja keles. KPR 4:12. Susah? Bisa? Nggak bisa? Oh lambat. Oke, baca. Udah dapat nggak semua? Dapat ya? Bacanya keras. Ntar saya mau kupas tuh ayat. Ya? Tunggu, bareng-bareng. Lamborghini, balapan kali. Ini bukan Grand Prix, ini gereja. 1, 2, 3. Saudara baca Alkitab atau baca kitab Aladin sebenarnya? Dan ya udah saya sama-sama ya. Mana tadi? Dan keselamatan, saya baca deh saudara menyimak ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat selamat. Saudara udah baca? Saudara udah baca? Saudara, kalau kita sudah dapat mengerti, kalau kita sudah dapat cuma-cuma bahwa keselamatan, kalau kita sudah mengerti bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus, tetapi kita tidak membagikan kepada orang lain, berarti kita jahat di mata Tuhan. Kalau kita sudah tahu keselamatan hanya ada di dalam Tuhan, kalau kita sudah mengerti cuma-cuma bahwa kita belajar bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus, tetapi kita nggak membagikan kepada orang lain, berarti kita jahat di mata sorga. Gua nggak mau tahu deh, lo mau pendeta kek, lo mau tiap hari ke gereja kek, lo mau tiap hari pelayanan kek. Dan jahat saya pelajarin, jahat di mata manusia sama jahat di mata sorga jauh beda. Saya ulangi sekali lagi, tuh bisa di foto di seluruh foto sini. Nah, kan Roni manusia juga, action dikit boleh dong di foto. Sekali lagi, Bapak Ibu, adik-adik ya, kalau kita sudah dapat cuma-cuma, kita sudah mengerti bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus, tetapi kita tidak memberitakan, membagikan kepada orang lain, berarti kita jahat di mata Tuhan. Tuh yang sebelah, lo denger tuh. Jahat di mata manusia sama jahat di mata Tuhan beda. Yakobus 3:16. Ya, saya jahat di mata Tuhan, saya pukul Harry, saya hamilin orang, saya korupsi, itu jahat di mata manusia. Tetapi jahat di mata Tuhan, jahat di mata sorga. Yakobus 3:16. Yakobus 3:16. Bisa cepat. Kalau ada yang cepat deh, buru-buru deh, bermenit lagi nih. Yakobus 3:16. Sebab di mana ada ia hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ulangin deh, Bu Desi satu orang, tolong Bu. Sebab di mana ada iri hati, Ada iri hati, terus mementingkan diri sendiri. di situ ada kekacauan. Dan Di situ ada kekacauan. dan Segala macam perbuatan jahat. Perbuatan jahat. ngerti saudara? Segala, apa segala artinya? Semua. Ketika kita bodoh amat sama orang lain, ketika bodoh amat yang penting gue Kristen, lo mau mati kayak, lo mau mampus kayak bodoh amat, kita jahat di mata sorga lo. Baca itu. Kayak gini diam semua. Di mana ada apa Bu? Iri hati dan mementingkan diri sendiri. Di itu ego, di situ ada segala macam
segala, semua. All. Ada kekacauan dan segala macam bentuk perbuatan jahat. Jadi ketika kita bodoh amat sama jiwa-jiwa, kita bodoh amat, kita merasa nyaman dengan kekristenan kita nggak begini kepada orang lain, kita jahat di mata Tuhan. Dengar khotbah hari ini. Jangan sampai engkau merasa hebat di mata manusia, ternyata engkau jahat di mata sorga. Iya. Karena jahat di mata manusia sama jahat di mata sorga jauh beda. Saya pukul orang, saya bunuh orang, saya korupsi, segala macam-macam ya, itu jahat. Tetapi jahat di mata Tuhan, kita nggak berbuat apa-apa, kita udah mengerti kebenaran bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan, kita bodoh amat sama orang lain, kita jahat di mata Tuhan loh. Loh. Amin, mau belajar saudara? Minta wisdom and understanding. Minta hikmat pengertian dari Tuhan kalau baca Alkitab. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu sore ini, ya, engkau seperti saya mungkin udah punya cucu, udah banyak santai di rumah, belajar. Amin. Ya. Pada akhirnya jika ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Jika ada umur kita panjang, lain waktu kita belajar firman Tuhan lagi. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tuhan, ini tugas kami, beri, bisa semua ya, keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Bisa dari awal gak tuh?